Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Hari ini Bapak mau mengajar kalian melalui video ini, yaitu tentang tema 3B, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Semoga anak-anak sudah siap ya. Sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk bersemangat dalam mengerjakan tugas. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Ya. Di bukumu ya, itu di subtema 4 halaman 94 itu coba kamu perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada macam-macam hewan. Tidak semua hewan dapat dipelihara. Ya. Ada juga hewan yang dapat dipelihara untuk dimanfaatkan bagi manusia untuk diambil dagingnya, susunya, kemudian tenaganya. Ada juga untuk hobi atau kesenangan seperti itu. Tetapi ada juga hewan yang liar. Nah, artinya liar itu hidupnya di hutan sebagai hewan buas. Coba di sini kamu amati itu. Ya. Ini ya, ini apa ini? Oke, kemudian ini apa ya, kamu nanti jawab di bukumu. Kamu boleh bercerita bersama keluarga. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, di buku itu ada cerita tentang Nina ya. Nina di dalam cerita itu memiliki kucing Miu namanya, sebagai kucing kesayangan Nina. Baca. Nah, setelah dibaca, coba kamu ceritakan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bukumu. Ya, siap ya? Kan ditulislah di bukumu nanti dengan pensil ya. Dan jawab dengan benar. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam ceritanya ya, Nina menjelaskan langkah-langkah cara merawat hewan yang ada di rumahnya, yaitu seekor kucing. Coba ceritakan cara merawatnya. Ya, misalnya memberi makan, memberi tempat atau kandang, ya, kemudian memberikan apa lagi? Ya. Oke, pintar. Nah, kalian nanti jawab di bukumu ya. Nah, tuliskan kembali langkah-langkah yang dilakukan oleh Nina. Kamu tulis ya, dengan menggunakan bahasamu sendiri. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, pasti bisa. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini karya mosaik ya, Nak ya. Siapa yang pernah membuatnya? Kemarin juga pernah membuat ya, sudah Bapak nilainya bagus-bagus ya. Nah, di sini juga kita belajar tentang membuat kembali mosaik hewan. Ya, kalau kemarin kalau nggak salah kupu-kupu sama ikan ya, Nak ya. Nah, sekarang tentang hewan kucing. Nah, agak-agak ya sedikit sulit, tapi kita usahakan bisa ya. Nah, cara-caranya dalam membuat mosaik ya, tentunya melalui tahap-tahap dan juga bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Di sini menggunakan kertas origami, gunting, alat tulis, kemudian kertas HVS dan lem. Cara-caranya diperhatikan ya. Di sini yang pertama itu membuat yang disebut apa, Nak? Yang disebut sketsa ya. Sketsa itu gambar sederhana, kemudian digunakan sebagai ya bahan atau bagian yang harus ditempeli kertas-kertas ya, warna atau origami itu menjadi sebuah mosaik ya. Kita lanjutkan. Nah, terus langkah-langkahnya apa saja, Nak? Coba kamu perhatikan langkah-langkah membuat mosaik ya. Yang pertama yaitu membuat sketsa gambar sederhana. Kemudian 2, menggunting
kertas warna. Ketiga, kemudian memberi lem. Keempat, menempel kertas pada sketsa, ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan dalam menggambar itu harus tebal. Perhatikan supaya nanti tidak yang ditempel itu bisa rapi, ya, dan warnanya disesuaikan dengan bagian-bagiannya. Nah, ini misalnya gunting, ya, kecil-kecil, bagian yang kecil, kemudian yang besar juga yang besar. Nah, di sini ada hati-hati menggunakan gunting supaya kalian tidak terluka. Kemudian berilah lem di sketsa, ya. Kemudian tempelkan potongan kertas origami di atas sketsa gambar tersebut. Gunakan warna yang sesuai di setiap bagian. Kalau di sini ada warna coklat, warna-warna abu-abu, warna-warna kuning atau krem, ya. Oke, nah setelah jadi, karyamu dapat dipajang, ya, di rumah. Seperti itu ya nak, ya. Oke, nah ini kita mengulang kembali. Tolong diperhatikan dalam mengerjakan, ya, nggak usah tergesa-gesa. Nanti Bapak beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan, ya. Boleh dibantu dengan orang tua. Saya nak, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kertas, di dalam kertas ini, ya, yang pertama ini ada bagian-bagian yang utuh, ya. Ini pertama, setiap kertas yang ada di bukumu itu utuh, ya. Nah, sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar, ya. Ini kita belajar tentang pecahan. Nah, setiap bagian dapat dinyatakan dalam pecahan setengah, karena ini dibelah, digunting sama besar. Ini setengah, yang awalnya menjadi 1, ya. Nah, pecah setengah dibaca 1/2 atau setengah, ya. Paham? Ini sama besar, nah, ya. Membagi sama besar, ya. Yang awalnya utuh kemudian dibagi menjadi 2, artinya sudah menjadi bentuk pecahan setengah. Seperti itu ya nak, ya. Oke, moga-moga kalian paham. Nah, oke. Nah, pecahan, nah, benda-benda ini sebenarnya pizza. Nah, pizza ini kita potong sama besar menjadi 3 bagian. Coba perhatikan gambar, ya. 1, 2, kemudian 3. 1 potong, 2 potong, 3 potong, menjadi 3 bagian, ya. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, 1 dari 3 bagian yang sama ditulis 1/3, ya, karena ini 3 bagian, ya. Oke, nah dibaca itu 1/3 atau 1/3. Nah, di dalam pecahan ada 2 pembilang dan penyebut, ya. A itu pembilang 1, 2, 3, kemudian B itu penyebut, ya, nilai terbesar di sini, ya. Jadi penyebutnya ada 3, ya. Pembilangnya 1, 2, 3. Ngerti enak, ya? Lanjutkan. Nah, di sini selain tadi pizza ada juga pecahan donat, ya, sama. Kalau donat itu dibagi 4 sama besar, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bagian yang sama ditulis 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi udah Bapak bilang bahwa ada pembilang dan penyebut. Ya, pecahan A, B dibaca A/B, ya. A/B. Nah, contoh 2/3 dibaca 2/3, ya. Angka 2 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut.
Lambang pecahan dengan membilang 2 dan penyebut 4 adalah 2/4 dibaca 2/4. Nah, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Seperti contoh berikut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang diarsir yang berbeda warna 1, 2. Jadi 2/6. Ya. Daerah yang berwarna putih adalah 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 4/6. Dibaca 3/6. Ya. Kalau ini diarsir menjadi 3/6. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Ya. Di sini Bapak punya gambar, coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. Oke. Ada 3 gambar. Coba perhatikan. Nah, di sini 1/2, 2/4, dan 4/8. Besarnya sama, tetapi dibagi berbeda. Ya, ingat-ingat ini 1/2, ini 2/4, ini bagian yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4/8. Karena dibagi menjadi 8, ini dibagi menjadi 4, ini dibagi menjadi 2. Seperti itu. Ya. Nah, di bukumu nanti kamu kerjakan ya paragraf yang ada di buku. Ya, cara membersihkan di situ dalam cerita membersihkan akuarium di rumah, ya. Oke. Jadi memelihara ikan supaya tidak mudah terserang penyakit harus dijaga kebersihan akuariumnya. Nah, tuliskan kembali kegiatan yang dilakukan oleh Dodi dalam paragraf tersebut dengan bahasamu sendiri. Oke ya. Lanjut. Nah, kamu nanti kerjakan di bukumu. Coba perhatikan. Tulislah nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar ini di bawah ini. Nah, ini kue, ada kue, ini kue. Kamu tulis nanti di bawahnya, ya. 1 bagian saja, Nak. Ya. Ngerti kan? Ya. Nah, coba ini dan ini A, B, C, D ada juga di baliknya. Nah, kemudian digambarkan garis putus-putus sehingga setiap potongan benda pecahannya sesuai pecahan yang dituliskan. Coba gambar putus-putus ini ada 1/2. Nanti kamu tulis ya bagian putus-putusnya. Nanti baru sama besar. Ini 1/4. Kemudian garis putus-putus 1/4. Seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Ini 1/3. Kamu bisa membagi 1/3. Ini 1/6. Ya. Bagi dengan garis, boleh pakai penggaris dan pensil. Ya. Kita lanjutkan kembali. Teman Tony memiliki 2 anak kelinci. Ya, kemudian Bapak Tony memberikan 1 kelinci kepada Tony untuk dipelihara. Tony merasa gembira memperoleh anak kelinci yang lucu. Ya. Nah, coba lakukan wawancara menggunakan pertanyaan yang telah kamu buat. Ya, nanti bersama keluargamu di rumah, orang tua, ya, boleh kakak adik atau dengan ayah dan ibu. Ya. Nah, tuliskan jawaban dari orang-orang tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Sampaikan jawabanmu di depan kelas kalau di kelas. Nah, kalau di rumah kamu bertanya jawab dengan orang tua tentang pertemuan berikut dengan percaya diri. Ya, pertemuannya kamu sampaikan yang kamu tulis di buku, kemudian sampaikan kepada orang tua. Ya. Ya, karena orang tua sebagai gurumu di rumah.
Oke, ya. Kita lanjutkan kembali. Ayo bercerita. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana pembagian tugas dalam keluargamu saat merawat hewan peliharaan? Ya, coba ini ibu sedang apa? Kemudian ini sedang apa? Anak yang sedang apa? Kemudian apa yang dilakukan? Nah, kamu boleh tulis di bawahnya, ya. Ibu sedang menyiapkan titik-titik, ya. Kemudian ya, atau sedang memberikan makanan yang sudah siapkan dari ibu. Nah, ketika sakit, nah mereka ayah dan Nanto pergi ke titik-titik. Nah, kalian tulis di bawahnya, ya. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Seperti itu, nak, ya. Sesuai gambar pada bukumu. Kita lanjutkan. Di bukumu di halaman 103 kamu kerjakan, ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang harus kamu tulis dan harus kerjakan, ya. Pasti bisa. Mudah kalau kalian kerjakan dengan teliti, ya. Tadi udah bawa jelaskan cara-cara misalnya memelihara kucing, ya, memelihara hewan. Itu sangat mudah seperti itu, ya. Kita lanjutkan, ya. Di sini sampai nomor 5, ya. Nanti kalau ada seperti malah ini yang pada tuliskan pengalaman melakukan gerak menarik dan mendorong ini bersama Pak Arif, ya, PJOK, ya. Nah, ini ada sendiri nanti pada waktu pelajaran PJOK, ya, 4 dan 5. Oke, lanjutkan. Nah, di bukumu di pembelajaran 3 itu ada ayo mengamati juga, ini tentang hewan peliharaan, ya. Titik yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat, ya. Nah, kamu perhatikan, ya. Siapkan pakan anak itik di dalam kandang, ya. Membaca dengan teliti dan pelan-pelan, ya. Kemudian yang ketiga, nah, letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat, ya. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya supaya anak itik merasa hangat, seperti itu. Yang keempat, saat itik mulai dewasa sekitar 16 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa dengan butiran yang lebih besar, ya. Nah, sekarang kemudian membuat pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan dalam gambar. Pastikan pertanyaanmu sesuai gambar yang disajikan, ya. Misalnya, mengapa kandang harus diletakkan pada tempat yang hangat dan kering? Mengapa makanan itik kecil berbeda dengan itik yang tumbuh dewasa? Nah, itu pertanyaan juga contohnya, nah, ya. Boleh kamu membuat pertanyaan sendiri, ya. Kita lanjutkan. Nah, di bukumu juga ada kegiatan, ya, kegiatan, ya, yaitu membuat boneka, ya, boneka atau ya stick puppet, ya, ya. Nah, caranya di bukumu udah ada, nak, sudah ada, nak, ya. Nah, bagus kan, ya. Bisa pasti membuatnya, ya, mudah. Nanti bapak beri contoh, kemudian caranya membuat. Oke, di bukumu juga ada. Kita lanjutkan. Nah, membuat boneka hewan dari kertas bekas dengan teknik potong dan tempel, ya. Baca dengan sesama, kemudian perhatikan langkah-langkahnya, nah, ya. Nah, ini juga ada susun potongan gambar membentuk seekor panda, ya, bagian-bagiannya. Jangan salah dalam memotong, kemudian merekatkan, ya, tali, ya, di bagian yang dapat untuk bergerak nanti, ya. Nah, bapak berikan tautan, ini namanya tautan cara membuat boneka. Nanti kalian di situ juga bisa, ya,
mengerjakan dengan melihat contoh-contoh di tautan ini, di web ini, ya nak. Coba kita buka coba. Nah, di sini di tautan ini juga ada cara-caranya nak. Tuh. Automate animatic puppet ya. Tuh. Nah, di sini kalian boleh ya mencontoh, kemudian mengerjakan. Ini ada cara-caranya ya. Step 1 ya, langkah 1 nih membuat gambar ya, membuat, kemudian step 2 ya, kemudian step 3 potong ya, kemudian menempel bagian-bagian yang dapat digerakkan nanti ya, kemudian memberikan apa nih nak? Iya, tiang atau stick ya pada bagian yang bisa digerakkan. Kemudian memperagakan, membuat suatu cerita. Bagus kan ya? Nah, nanti bisa bersama adik, kakak, atau ayah atau ibu. Saya, nah, kalian boleh dari sini ngambil ya, misalnya ini udah siapkan, misalnya kamu potong, nah klik, nah di sini ada tinggal memotong-motong, boleh ya. Salah satu contoh ini untuk menambah kegiatan atau kreasi kalian di rumah ya. Ini udah ada warnanya, tinggal print di rumah, kemudian ditempel pada kertas yang agak tebal. Kemudian di sini juga ada hewan yang lain ya, kalian berkarya ya. Di sini juga sebagai tempat berkarya dan belajar. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik ya tugas-tugasmu, karena nanti dengan belajar itu nanti semakin lama semakin mengerti, semakin memahami dengan belajar dengan tekun. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang di bukumu di halaman 106 itu ada tugas lagi nak ya. Nah, tadi tentang pecahan. Coba perhatikan. Kamu hitung bagian-bagian yang diarsir ya. Ini berbeda-beda, kemudian ya diwarnai, ini sudah diwarnai, kemudian kalian hitung, kalian beri nama pecahannya ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Berikan tanda cek yang dapat menunjukkan petian di setiap bagiannya. Seperti itu ya. Ini kamu buat tanda cek yang menunjukkan pecahan di bagiannya. Ya. Kamu hitung ya, di sini pecahannya berapa, kamu tulis nanti di bagian bawahnya. Ya. Oke. Nah, ini juga di halaman yang sama, yang sebaliknya. Ini kemudian diarsir ya, boleh diarsir ya. Misalnya ini 2/4 kamu arsir, 3/8 kamu hitung, yang diarsir berapa bagian, yang tidak berapa bagian. Ini juga ada model dan macam-macam bentuknya ya nak ya. Oke. Nah, dari pelajaran tadi ya, kita dapat mengambil kesimpulan ya, apakah yang sudah pelajari itu bisa kalian mengerti, misalnya menggambar, membuat sketsa, kemudian di sini membuat karya dengan teknik tempel, gunting, kemudian bisa menuliskan nilai pecahan berdasar gambar, bisa menulis dan menjawab pertanyaan sesuai gambar yang disajikan, seperti itu nah ya. Oke. Nah, akhirnya kita sudah selesai pelajaran ini. Nanti kalian kerjakan ya, belajar dengan tekun dan membantu orang tua di rumah ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa.